Apa makna istiqomah? Kata ulama, istiqomah itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira kalau dalam bahasa Arab, istiqomah itu adalah al-istiwa. Jadi al-i'tidal, bersikap tegak lurus. Gitu. Jadi apa yang Allah katakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu maksudnya adalah jalan Islam. As-sirat al-mustaqim itu jalan Islam. Sebagian ulama mencoba membuat penjelasan yang lebih rinci. Kata mereka, as-sirat itu adalah al-Islam, dan istiqamah itu adalah tuntunan Nabi SAW. Artinya Islam yang kita terima, Islam yang kita yakini, haruslah mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Kalau saya ingin mencoba mengajak kita kembali ke kajian yang paling mendasar tentang dua kalimat syahadat, maka kita akan dapati sebenarnya makna dari dua kalimat syahadat itu sama persis dengan apa yang Nabi maksudkan sebagai istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah di satu sisi, dan ada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah di sisi yang lain. Maka dia disebut dua. Dan baru sempurna iman kita kalau dua-dua ini kita terima. Kita nggak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah kemudian kita berhenti dan selesai. Tidak sempurna Islam kita. Atau kita tidak mengucapkan yang pertama lalu kita ucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, juga tidak sempurna iman kita. Baru sempurna kalau kita mengucapkan dua kalimat itu dan kita yakini dan kita amalkan secara bersamaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Coba kita pahami dua kalimat ini secara pelan-pelan. Kalimat yang pertama, ini kita ucapin setiap hari dalam sholat nih. Cuman kadang-kadang sebagian, tidak semuanya, sebagian kita kurang mendapatkan pemahaman yang jelas tentang dua makna ini. Saya coba bikin ini secara sederhana, ringkas supaya mudah bagi kita. Saat kita berkata asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Coba kita resapi maknanya. Ini persaksian kita di hadapan Allah. Ini janji kita di hadapan Allah, ini pengakuan kita di hadapan Allah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita resapi makna ini baik-baik, maka sebenarnya makna bahwa kita menolak semua sesembahan selain Allah. Ini tidak ada tema diskusi di sini. Yang berhak kita sembah cuma satu, yaitu Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nggak ada diskusi itu. Allah satu. Kalau kita mau diskusi di sini berarti kita buka peluang bahwa mungkin saja Allah lebih dari satu. Dan kalau itu terjadi, berarti urusan keimanan kita juga sudah selesai. Ini inti dari Islam di sini. Asyhadu an la ilaha illallah, kita tidak boleh menyembah kecuali Allah saja. Kalau kita ingin membuat saripati lagi dari kalimat syahadat tauhid ini, syahadat yang pertama ini, maka ada satu kata yang bisa mewakili makna dari asyhadu an la ilaha illallah, yaitu kata ikhlas. Jadi satu kata yang bisa mewakili makna asyhadu an la ilaha illallah adalah ikhlas. Karena ikhlas artinya menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Menyerahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah, itu ikhlas. Ini yang Nabi maksudkan tadi saat ditanya oleh sahabat, beritahu saya kalimat yang tidak bisa saya tanya dari orang lain kecuali dari engkau. Inilah yang Nabi maksudkan dengan qul amantu billah.
Katakan saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah maksudnya saya beriman bahwa Allah satu-satunya yang berhak saya sembah. Oke, kita dapat kalimat ikhlas dari syahadatut tauhid. Kita pindah ke syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Kalau kita cuma menyebut Rasul Allah saja, kadang-kadang juga tidak tertangkap apa maknanya. Coba kita terjemahkan apa arti Rasul. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan. Rasul itu adalah utusan. Utusan Allah. Okay. Kalau Nabi adalah, jadi ini kita bersaksi, ya Allah, saya bersaksi, saya terima, saya percaya, saya yakin bahwa Muhammad itu adalah utusanmu, utusan Allah. Berarti kita harus mengetahui atau meyakini pada waktu yang sama siapa yang mengutus beliau, kepada siapa beliau diutus, dan seorang utusan biasanya bawa sesuatu tidak? Utusan itu biasanya bawa pesan. Oke? Maka namanya Rasul. Mesti membawa risalah. Risalah itu pesan. Oke. Saat saya mengatakan bahwa saya menerima, saya meyakini Muhammad adalah utusanmu ya Allah, maka pada saat yang sama saya yakin, saya percaya bahwa yang mengutus beliau, yang mengutus Muhammad SAW adalah Allah. Kepada siapa beliau diutus? Kepada kita. Kepada kita beliau diutus, dan kita juga meyakini tentang apa yang dibawa oleh beliau sebagai utusan. Yang namanya utusan bawa pesan, saya bilang tadi. Apa pesan yang dibawa oleh Nabi? Apa pesan yang dibawa oleh Nabi? Al-Quran dan hadis beliau. Itu pesan yang dibawa oleh Nabi. Artinya ketika kita mengatakan ya Allah, saya juga bersaksi bahwa Muhammad itu manusia pilihan yang engkau utus kepada kami, terkandung makna kita juga menerima, yakin, percaya dengan Al-Quran dan hadis yang beliau bawa kepada kita. Baik. Saya bilang kalimat syahadat yang pertama kesimpulannya satu, yaitu ikhlas. Kalau kita pahami tadi penjelasan saya, maka kalimat syahadat yang kedua juga ada satu kata yang bisa mewakilinya. Apa kira-kira Bapak-bapak? Adik, teman-teman, adik-adik? Satu kata itu adalah al-mutaba'ah atau al-ittiba' atau mengikuti teladan Nabi. Saat saya sudah percaya, bahkan saya ikrarkan setiap hari, dan Allah minta kita ikrarkan itu setiap hari dalam sholat, bahwa kita percaya Muhammad adalah utusan Allah kepada kita, itu artinya saya harus percaya sama beliau, saya ikuti apa yang pesan yang beliau bawa dari Allah. Dari Allah tidak bisa tidak. Oke, sekarang ada ikhlas, ada mengikuti. Bapak-bapak perhatikan ini dua kalimat syahadat ini. Ikhlas dan mengikuti. Ikhlas kepada Allah semata, mengikuti tuntunan Nabi dalam beribadah kepada Allah. Kata ulama, dua inilah syarat diterimanya amal ibadah kita. Kalau ada satu yang tidak terpenuhi dalam ibadah kita, maka amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi alasan mengapa ulama mengatakan bahwa dua kalimat syahadat itu adalah pondasi Islam. Karena kalau pondasi ini hilang satu, maka bangunan Islam jadi roboh.